Dan saya bersyukur ketika diberikan tema ini, saudara, Yehovanisi, J. Christine bilang selama bulan ini dan mungkin Desember akan diangkat tema-tema tentang nama-nama Tuhan. Ya, saya bersyukur kenapa? Karena kekristenan itu bukan soal kegiatan seperti sekarang ini ibadah. Kekristenan itu adalah hubungan yang semakin karib dengan Tuhan. Jadi saudara mungkin sudah Kristen sejak lahir, ya mungkin baru berapa tahun, tapi semakin saudara menjalani hidup sebagai anak Tuhan, orang Kristen, goalsnya adalah semakin kenal Tuhan, semakin karib gitu. Anak-anak Tuhan, orang Kristen yang rajin ibadah bisa jadi ya, belum tentu dia itu alami progres kenal Tuhan. Tambah hari tambah karib. Tapi kalau anak Tuhan yang semakin karib kenal Tuhan, maka dia akan semakin hari semakin pengen jam-jam doanya ditambah, semakin berkualitas, minggu setia ibadah, bersekutu, ketemu dengan teman-teman yang lain, sama-sama nyembah Tuhan. Karena apa? Semakin kenal Tuhan gitu. Jadi ketika tema-tema ini saya pribadi sarankan ke saudara jangan sampai miss di mungkin minggu depan, minggu berikutnya, setiap tema-tema yang diangkat oleh berbagai juga pembicara yang ditunjuk oleh pengurus tempat ini, saudara pastikan untuk datang gitu, belajar sesuatu. Minggu lalu saya lihat di Instagram tentang Tuhan adalah gembalaku ya dari Om Bes, Yehova Rohi, dan hari ini kita belajar tentang Yehovanisi ya, Yehovanisi. Satu hal yang ingin Om garis bawahi, saudara perlu ingat ini bahwa setiap nama ya, setiap nama yang ada di firman Tuhan yang kemudian muncul Yehova Rohi, Yehovanisi dan seterusnya ada banyak. Itu bukan berasal dari Tuhan bilang ke tokoh, salah satu tokoh di Alkitab, aku ini loh Yehova Rohi, aku ini loh Yehovanisi. Tapi itu berawal dari sebuah pengalaman pribadi tokoh itu sampai kemudian tadi Kak Matthew katakan hasil akhirnya kemudian dia akhirnya temukan, oh Tuhan itu Yehova Nisi. Tapi selalu ada peristiwa gitu. Dan karena itu saya himbau ke teman-teman semua di sini, sekalipun saudara sudah tahu Yehova Rohi, Tuhan adalah gembalaku, Yehova Nisi dan seterusnya nanti, tidak cukup hanya cuma tahu. Minta sama Tuhan, goalsnya adalah kan semakin karib. Tuhan, aku ingin dapatkan proses sehingga aku akhirnya benar-benar tahu bahwa Engkau benar-benar Yehovanisi. Karena ketika Tuhan izinkan sesuatu peristiwa itu tidak kebetulan. Tuhan sedang memperkenalkan dirinya lebih karib lagi kepada saudara gitu. Karena ingat perjalanan kekristenan kembali lagi adalah perjalanan hubungan yang semakin karib dengan Tuhan. Dan kalau dimulai dengan usia remaja seperti ini, saudara sudah banyak kenal ini dan alami, saudara akan jadi orang Kristen yang luar biasa. Tuhan akan terus bawa saudara kepada pengalaman-pengalaman yang luar biasa gitu ya. Puji Tuhan. Nah, mari kita masuk ke Yehovanisi ini saudara ya. Nama ini pertama kali muncul disebut oleh tokoh Alkitab yang namanya Musa. Kita semua tahu pasti ya, Musa pemimpin bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Kapan Yehovanisi ini kemudian dia sebut ya, setelah bangsa ini alami satu pertempuran yang dahsyat, jadi peperangan dahsyat saat itu. Peperangan melawan bangsa Amalek. Nah, kita perlu baca ini ya, peristiwa ini. Ayo kita lihat sama-sama dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Saya ajak kita baca ini bergantian ya, tidak perlu bangkit berdiri tapi saya akan baca ayat genap, saudara ayat ganjil, saya ayat genap sampai ke ayat yang ke-16. Oke, saudara mulai bisa buka Alkitab masing-masing atau lihat di layar LED ya. Kita baca sama-sama ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Ayat 9 silakan. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit.
Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun, puji Tuhan. Nah, saudara perhatikan itu ketika di ayat 15 dikatakan, kemudian Musa mendirikan mezbah, dan mezbah itu dinamai Tuhanlah panji-panjiku. Kalau saudara lihat di versi King James, Jehovah Nisi di situ tertulis. Jadi artinya Jehovah Nisi adalah Tuhanlah panji-panjiku. Saudara, kita lihat peristiwa ini ya, mungkin bisa saudara catat, baca-baca lagi di rumah, jangan jemu-jemu baca firman Tuhan berulang kali ya saudara. Bangsa ini baru selesai masalah sebelumnya dihadapi, artinya bangsa ini di Rafidim ya tadi dikatakan, itu mereka tidak ada air, mereka bersungut-sungut bangsa Israel ini, kemudian ada mukjizat, Musa diminta Tuhan mukul batu, keluarlah air, sehingga kemudian mereka tidak lagi kehausan. Baru selesai masalah satu, bangsa Amalek datang menyerbu mereka. Pertempuran dimulai gitu ya. Jadi saudara, kita sebagai umat Tuhan, mengiring Tuhan, itu kita itu sebenarnya dihadapkan pada serangkaian peristiwa demi peristiwa, tantangan demi tantangan. Saudara pun punya tantangan saudara masing-masing ya, pertempuran saudara masing-masing dalam keseharian, entah itu di pergaulan, di sekolah. Hidup ini memang kumpulan dari yaitu tantangan demi tantangan. Ada ujian demi ujian yang harus saudara kemudian taklukkan. Saudara tidak boleh sebagai anak Tuhan kemudian menyerah dan jadi korban keadaan itu. Tapi firman Tuhan ini memberikan saudara dan saya satu pengharapan bahwa Tuhan itu adalah panji-panji kita. Artinya apa? Saudara hadapi tantangan apapun, itu semuanya diizinkan Tuhan. Dan ketika itu saudara hadapi, ketahuilah bahwa Tuhan siap sedia bersama saudara. Kalau saudara libatkan untuk menjadi penolong saudara, saudara akan lalui itu dengan membawa kemenangan seperti peristiwa ini. Saya berdoa setiap anak-anak remaja tempat ini mungkin saat ini hadapi tantangan, menghadapi pertempurannya masing-masing. Tantangan anak muda saat ini saya tahu jauh lebih berat mungkin dari waktu saya di usia muda dulu. Kita semua pernah alami pertempuran kita. Tapi Tuhan berikan satu nama ini kepada saudara, untuk saudara harus alami itu. Alami bahwa aku ada Tuhan, Dia adalah panji-panjiku. Bahwa aku akan raih kemenangan, bahwa apapun yang aku hadapi saat ini, bahwa aku akan keluar sebagai pemenang. Dan caranya seperti apa? Kita lihat proses yang dilalui bangsa ini ya saudara. Karena kemenangan bangsa ini kita bisa belajar. Itu enggak langsung serta-merta nyampe di ayat 15-16 Musa bangun mezbah, tapi sebelumnya ada tekanan, ada tantangan. Dan Tuhan berikan hikmat kepada Musa sebagai pemimpin apa yang harus dilakukan, gitu ya. Coba lihat di ayat tadi dikatakan ketika bangsa ini datang melawan orang Israel, Musa berkata kepada Yosua. Yosua saat itu belum menjadi pemimpin bangsa ini, tapi nantinya kita tahu dia adalah penerus dari Musa. Yosua diminta waktu itu dia masih usia muda, saudara. Pilihlah orang-orang, keluarlah berperang. Besok aku akan ke puncak gunung untuk memegang tongkat Tuhan, tongkat Allah di tanganku. Apa yang dilakukan Yosua dengar perintah itu? Dia melakukan, ayat 10 perhatikan, dia melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Saudara, mungkin saudara
saat ini ada di usia remaja ya, sudah menghadapi tantangan. Kadangkala ada hal-hal yang saudara terima nasihat dari orang-orang yang lebih senior, mungkin orang tua, otoritas rohani. Ketika saudara dihadapkan tantangan pertempuran ya saudara, lalu kemudian saudara datang kepada otoritas rohani, mungkin ketua KER, orang-orang yang lebih jauh, sudah lebih mengalami banyak hal dalam kehidupannya, lalu dia satu nasihat, lakukan itu. Kadangkala kalau saya jadi Yosua, mungkin kita bisa mikir gini, loh aku disuruh turun, ini bangsa ini saat itu belum punya pengalaman berperang Yosua. Sementara seniorku ini kok malah naik ke puncak gunung, loh aku kok ditinggal. Tapi sebenarnya ada bagian yang dilakukan Musa juga di puncak gunung, kita baca tadi ya saudara. Lakukan bagian saudara, lakukan, nasihat itu lakukan, itu demi bagian saudara. Demi kebaikan saudara yang saudara nanti akan alami. Yosua lakukan itu, dan terjadilah ayat 11, lihat. Musa di puncak gunung, dia mengangkat tangannya. Ketika Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah Israel. Jadi dibawa Yosua saat itu berperang dengan orang-orang yang dia pilih. Ketika Musa tetap angkat tangan, mengangkat tongkat Tuhan yang pernah dipakai untuk membelah laut itu, terjadi kemenangan, semakin terdesak bangsa Amalek. Tapi ketika dia mulai tidak kuat turunkan tangan, maka yang terjadi sebaliknya, Yosua mulai terdesak. Kalau saudara perhatikan ini, pertempuran ini bukan pertempuran yang harus dimenangkan cuma dengan modal kekuatan Yosua. Ini adalah satu pertempuran yang harus dikerjakan untuk raih kemenangan bersama-sama. Saya ingat kemarin kalau saudara ikut kelas Journey Elohimer, Bu Tena bilang, sebagai orang Kristen jangan isolasi diri, jangan menyendiri. Kalau saudara jalani kekristenan sendirian, nggak akan bisa alami kemenangan, percaya saya. Saudara mau doa, puasa, apapun, tanpa ada orang-orang yang turut support saudara, saudara nggak akan alami kemenangan. Ada banyak pertempuran-pertempuran yang saudara alami keseharian saudara ya, tantangan ya, yang perlu support. Saudara bisa berperang menghadapi itu, tapi saudara perlu tahu, orang-orang yang otoritas rohani, orang tua, itu di puncak gunung menggambarkan apa? Dia itu sebenarnya sedang membawa saudara dalam doa, Saya ingat beberapa bulan lalu, saya kehilangan ibu saya ya, dia sudah berpulang ke surga. Berapa hari saya sama saudara ngemasi kamar, saudara tahu saya begitu masuk kamarnya itu, atmosfer doanya itu kuat banget gitu. Aku kok rasakan di tempat ini ada doa-doa yang dinaikkan. Saya tempat terdiam lama di kamar itu. Lalu saya temukan catatan banyak fakta-fakta sehingga saya simpulkan, ibu saya nggak relevan saudara dalam perkembangan zaman, jujur aja nggak punya WA, nggak punya Instagram. Dia kalau aku ajarannya Instagram, aduh nggak usah, saya bingung ngajarinya, Windows nggak tahu gitu. Tapi dia kuat di doa dan saya temukan banyak catatan. Ada satu yang membuat saya waktu itu menangis. Terima uang, dikasih tatang 50.000. Dia katanya terima berkat dari, dia catat semua dan saya tak doakan kamu, ada doa-doa gitu. Saudara tahu orang tua mungkin nggak relevan, mungkin menghadapi perkembangan zaman saudara. Tapi saudara tahu, saya percaya ada nama saudara yang diangkat sama Tuhan. Dan selama dia tetap angkat tangan doa, itulah kunci. Kalau saudara sampai sekarang ya, hadapi ujian di sekolah, pergaulan, mungkin alami sakit, mungkin alami kepedihan hati, hubungan-hubungan mungkin dengan teman yang mungkin kadangkala selisih paham. Ada orang tua saudara yang angkat tangan, saudara tetap kuat sampai hari ini, itu karena itu. Bahkan ketua KER saudara, itu selalu bawa dalam doa. Jadi pertempuran di mana kemudian saudara bisa alami yang namanya Yehova Nisi, panji-panji, itu bukan kekuatan saudara pribadi. Ketika saudara, Tuhan aku minta kekuatan untuk raih kemenangan, Tuhan akan kirim jawaban bukan dengan saudara dikasih kekuatan super menang sendiri, enggak. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang turut support saudara. Dan itu harus kita pahami, bahwa kemenanganku hari ini bukan karena kekuatanku semata. Tuhan yang berperang atas aku dan Tuhan pakai orang-orang di sekelilingku. Saat itu Musa itu enggak kuat juga sendirian.
Kita baca tadi sama-sama ketika dia letih akhirnya diputuskan oleh Harun dan Hur, diambilkan batu suruh duduk, kemudian ditopang. Harun sebelah sini, Hur sebelah sini, diangkat terus sampai matahari terbenam sehingga selesai pertempuran itu raih kemenangan. Siapa Harun dan Hur? Harun ini adalah saudaranya Musa, kakaknya Musa, usianya sekitar 3 tahun lah lebih tua. Jadi saudara pun itu turut membantu kita. Saudara punya saudara, mungkin ya silakan, mungkin kadang tengkar, tapi harus segera damai. Damailah dalam kakak adik, berdamailah karena mereka pun turut support kemenanganmu dalam kehidupan. Siapa Hur? Hur itu sahabatnya Musa juga. Ada catatan firman Tuhan katakan dia itu suku Yehuda, masih keturunannya Kaleb ya saudara. Ya, ada Yosua, ada Kaleb. Ada sahabat juga. Saudara punya sahabat satu Ker, itu turut support saudara. Saya percaya mereka pun kadang dalam doa mungkin kan ingat si A gitu. Temanku di Ker, dia bawa saudara dalam doa. Tadi kemarin dia cerita tentang pergumulan dia, aku bawa dalam doa. Jadi ingatlah bahwa kemenangan saudara enggak pernah sendiri. Bukan dengan kekuatan saudara sendiri. Siapa yang mau alami bahwa Tuhan itu panji-panjiku? Yehova Nisi, silakan. Ada? Angkat tangan. Ingatlah, cara untuk itu saudara harus terbuka. Minta nasihat orang-orang sekitar saudara, orang tua, komunitas care. Ingatlah ada sahabat. Jangan pernah sendiri, saudara harus berkomunitas. Komunitas itu yang memampukan saudara melalui hari lepas hari. Hari lepas hari. Saya pribadi, saudara, kalau sendiri, saya bagian dari staff, ada juga komsel, care saudara, keluarga muda. Di sini ada orang tuanya, siapa Feren ini, satu komsel kita. Kami pun saling bercerita, berbagi setiap minggu. Kami alami seperti ini, lalu kami saling doakan. Jadi saat ini saudara, Tuhan ingin memperkenalkan dirinya bahwa Dia adalah Tuhan panji-panji saudara, yang membuat saudara alami kemenangan. Tapi caranya adalah dengan saudara sadari, aku enggak bisa sendiri jalani kekristenanku. Aku harus minta nasihat. Otoritasku bilang apa, aku akan taat lakukan. Aku percaya ada doa-doa orang-orang yang selalu sebut namaku, ini yang membuat aku belajar. Yosua belajar itu saudara. Sampai kemudian dia akhirnya, kalau saudara baca kitab Yosua, dia itu adalah panglima perang yang mampu memasuki setiap bangsa-bangsa di Kanaan, saudara. Dia kalahkan itu, mulai dari Yeriko kita tahu, ada bangsa Ai, ada banyak yang dia menangkan. Kalau saudara baca cerita Yosua, dia pernah itu angkat tangan minta sama Tuhan, Tuhan, aku mau selesaikan ini. Waktu bertempur melawan orang Amori, dia ingat pasti dulu apa yang dilakukan Musa. Dia angkat tangan, Tuhan, aku minta matahari berhenti sampai aku selesaikan orang Amori ini. Matahari dibuat berhenti, saudara baca itu di lembah Gibe Ayalon itu. Matahari berhenti sampai selesai itu Amori. Baru dicatat itu dalam kitab. Kenapa? Dia tahu, aku pernah belajar bahwa pertempuran harus seperti ini. Dia itu kemudian lakukan itu turun-temurun. Nah, Yehova Nisi itu kemudian semakin hari dikenal di bangsa Israel sampai kita Israel rohani. Kalau saudara ingin alami Yehova Nisi, ingatlah pertempuran saudara tidak dengan sendirian. Ada orang-orang yang harus saudara libatkan. Karena Tuhan pun bekerja dengan cara seperti itu untuk membuat saudara semua ini alami kemenangan. Ayo saja kita bangkit berdiri.